Karena kan selama ini orang tua selalu bilang kamu harus jaga nama baik orang tua, ini gua rusakin nih gitu. Pokoknya apapun saya lakukan supaya nama keluarga itu jelek. Jadi orang-orang tuh, ini apaan sih nih, ibunya orang gereja, bapaknya guru, tapi aneh begini aja tuh tujuannya untuk itu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir. Balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas pengalaman kesepian dan juga lost point dari para bintang tamu. Hari ini kita udah kedatangan orang yang lucu, seru. Seru, pastinya dong. Langsung kita sambut aja gak sih? Oke, Langsung siapa? kita sambut. Kak Yuda. Kak Yuda. Halo. Apa kabar? Depannya ngasih beban tuh, lucu. Kenapa? Beban yang ngasih beban, lucu. Lucu kok. Lucu kok. Kak Yuda boleh gak nih tolong dikenalkan dirinya dulu lah biar Sobat Nadir juga tahu. Oh ya, Sobat Nadir, kalau gua Yuda, umur gua 46 tahun, hampir 47, kerjaan bidang swasta sama lagi ikut-ikut stand up. Ya so far gitu lah kegiatannya. Stand up comedian ya? Iya, baru belajar. Belajar di usia tua. Udah berapa lama? 2 tahunan, 2 tahunan loh. Lama ya, cukup lama. lebih sih 2020, Ya. 3 tahun. Oke. Tapi selain stand up ini hobi atau gimana? Sekarang jadi hobi sih, dulu pengen iseng aja, pengen penasaran nyoba. Tapi kok maksudnya ada yang didapat di situ, jadi ya udah terus sampai sekarang. Seru Terus. ya? Seru. Ya, beneran. Seru. Seru. Kak, yang kita tahu nih, kakak itu katanya dari Bali asalnya. Iya, bukan orang Bali tapi lahir besar di Bali. Oh, oke. Kalau bapak dari NTT, ibu dari Jogja. Cuma mereka ketemu di Bali, jadi lahir besar di Bali. Udah berapa lama tinggal di Jakarta? Dari 2019. 2019. Ya. Kenapa tuh milih buat tinggal di Jakarta? Dulu ada, jadi Mo Sidik, kalau ada tahu komedian namanya Mo Sidik yang gendut. Oh ya, Jadi tahu. Dia bikin komedi klub pertama di Indonesia, jadi saya nyoba kerja di situ akhirnya. Ya, Oke. kerja di situ awalnya, mulai segalanya di Jakarta dari situ. Sampai sekarang? Enggak, pandemi selesai kan tutup tuh. Oh. Akhirnya ya, kerja. Pandemi sih ya. Iya. Memang pandemi itu. Tapi dari Bali sama Jakarta pasti punya apa ya? Hal yang berkesan masing-masing kota. Iya, perbedaannya jauh. Kalau di Bali kan, Apa aja tuh, Kak? iya kalau di Bali tuh, ini gua aja nggak apa ya. Gak apa-apa. Santai. Di Bali tuh lebih santai hidupnya gitu. Maksudnya masuk sekolah jam 7:30, berangkat 7:30 kurang 5, macet juga nggak terlalu gitu kan. Zaman sekarang pun paling macet di kota, terus masih bisa ngelihat ke pegunungan, masih ke pantai gitu deket kan. Saya begitu di Jakarta langsung mau kemana-mana males kan, macet di mana-mana, udah gitu di jalan kayak gitu, jadi nggak nyantai lah. Terus ngeliatin orang-orang yang kerja dari Bogor, Depok, naik kereta segala macam itu kan kayak di Bali nggak gini nih gitu gitu ya. Jadi kalau saya sih masih belum berdamai sama itu sih, macet dan segala macam masih belum. Pemandangannya, wah Iya, susah Beda kalau mau banget nyari pantai, nyari apa tuh. jauh. Iya, jadi Gimana sih di kemana-mana pantai? juga males kan. Jadi itu sih beda yang signifikannya sama Bali. Bali lebih santai. Kaget aja ke Jakarta yang semuanya serba cepet, serba apa tuh agak kaget juga sih. Gitu sih. Tapi emang diakuin ya, kalau Apa? di Jakarta tuh orangnya cepet-cepet. Iya sih. Cepet-cepet, ya kan? Terus kakak selain kerja nih, sibuk apa lagi? Selain stand up juga? Ya masih kerja di sini juga di hampir sama dengan ini kayak audio video gitu. Oh. Dulu tuh masih awalnya kerja tuh masih zaman pandemi, jadi ngurusin streaming. Kan banyak kegiatan Oke. semua streaming kan. Iya, semuanya. Sampai nikah pun streaming, meninggal pun streaming kan. Jadi waktu itu ngurusin itu. Masih sampai sekarang masih sih, masih. Stand up tuh enggak, stand up tuh buat ini aja, buat Hobi. kesibukan lain ya. Oke. Sebelum stand up itu ngapain tuh? Waduh, kalau kesibukan sih saya tuh udah di mana-mana, maksudnya udah nyoba macam-macam. Dulu pernah di kapal pesiar, pernah 2002 sampai 2009 pernah jadi kapal pesiar. Oh, lama Buka juga ya? warung pernah, buka ini pernah, kerja di sini udah maunya segala macam. Banyak kan? Lumayan banyak yang dicoba. Sampai Tapi- akhirnya Sampai akhirnya kerjaan sekarang nih. Sebenarnya kan tujuannya kan
ke comedy club itu kan. Tapi ya karena setengah jalan pandemi jadi kerjaannya enggak tapi stand up-nya masih gitu. Jadi Tapi kalau stand up mau live bisa, di online juga bisa sih ya kalau stand up ya. Ya. sebenarnya kalau stand up sih lebih ini ke offline ya. Offline Karena kan online. banyak, apalagi orang kan tahunya stand up itu kayak di TV-TV plus sebenarnya enggak, yang lebih itu lagi ya off air sebenarnya. Beli tiket show gitu. Jadi lebih private, materinya juga kan Beda nggak ya? sembarangan kan. Materinya juga nggak yang apa di ke publik gitu. Susah nggak sih Kak Apa tuh? sebagai stand up comedy ini susah nggak sih kerjaan? Awalnya tuh mikir kayak begitu mau masuk tuh paling gampang lah gitu. Pikirnya gitu tuh, ternyata bikin orang ketawa itu susahnya setengah mati. Bikin orang ketawa tapi nggak tersinggung tuh ya setengah mati. Susah banget, maksudnya kayak sampai sekarang pun masih kayak belajar ya, kayak kuliah sebenarnya, karena nggak sesederhana itu sebenarnya gitu. Jadi ya buat saya sih lumayan susah juga. Apalagi kan saya emang bukan orang yang nongkrong, yang anak tongkrongan yang suka jadi apa, jadi badut atau jadi apa, itu susah banget sih sebenarnya. Nggak gampang sebenarnya. Berarti mikir banget ya Kak. Mikir karena kita nulis kan, Iya. stand up tuh kita nulis. Materi. Lebih susah dinulis materi atau di pas tampilnya itu? Sebenarnya kalau stand up itu sebenarnya 20% materi, 80% delivery. Oh. Jadi materinya bagus, kita nggak bisa itu ke depan kan, itu juga Ya. itu juga jadi hal penting sih. Ya pokoknya susah lah pokoknya. Saya juga sampai sekarang masih, wah ini berhenti apa enggak ya gitu. Ya walaupun itu Orang lihat bercanda. paling yang kayak gede-gede ya, kayak Marcel, Kiki. Tapi orang nggak lihat perjuangannya mereka gimana sebelum-sebelumnya. Berat. Nah itu yang saya rasain sekarang juga sih sebenarnya. Ya. Oke Kak, kita mulai masuk ke tema podcast kita. Siap. Aku pengen tahu dong definisi tentang sepi, sedih, kecewa dari Kak Yuda sendiri. Sepi dulu deh. Sepi. Kalau gue sih kayak digabung aja, kayak maksudnya kayak kalau sepi Oke. itu benar-benar satu situasi di mana kita sudah nggak punya teman, atau nggak punya teman bicara, atau nggak ada yang dengerin. Kayak merasa sendiri aja gitu. Kayak kita mau ngomong sesuatu tapi mungkin orang lagi sibuk nggak ada yang dengerin, atau kita ngomong tapi mereka lah siapa sih lu gini-gini, kayak pokoknya udah kemana-mana nggak ini, itu sepi. Itu kadang-kadang ada situasi seperti itu. Kalau kecewa tuh apa ya, kalau kita sudah ngelakuin yang terbaik tapi kayak sama orang masih nggak dianggap, Masih atau kurang. atau enggak kalau general tuh kayak benar-benar sudah semuanya kalau digabungin ya menurut Iya. gua tuh kayak kita udah nggak punya tujuan, nggak punya teman, nggak punya solusi, nggak ada. Nah itu kayak semuanya konflik itu kayak udah kita mau ngapain nih gitu. Putus asa ya. Putus asa itu udah kayak seperti itu digabungin semua, kalau menurut gue sih gitu. Oke, definisinya udah kakak jelasin tadi nih. Boleh nggak sih kita tahu pengalamannya? Kalau gue sih sekarang ya pengalaman itu Iya. sih, ya pertama kan emang dari segi usia ya. Gue tuh usia yang sudah segini, yang teman-teman gue tuh udah punya anak, udah punya keluarga gitu. Sedangkan gue tuh masih belum nikah, belum punya, nggak ada teman deket juga. Terus kita kan otomatis bergaulnya sama anak-anak yang lebih muda nih, yang jauh lah, sekarang 10 tahun, 20 tahun, nongkrongnya main itu. Jadi kan pasti ada, ya asik sih sebenarnya, nggak berasa tua, tapi kan ada sisi-sisi lain yang kita nggak bisa masuk, mereka nggak bisa masuk. Nah itu di situ kadang-kadang ngerasanya tuh, aduh mau kemana gitu, mau ngomong ke siapa, mau itu kadang-kadang yang gua rasain sih. Tapi biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh masukinnya ya itu untungnya ikut stand up kan. Jadi kayak Iya. karena itu keresahan kan. Jadi ditulis, ditabung dulu buat materi itu gimana. Cuma yang sekarang dirasain sih itu aja. Cuma itu kadang-kadang masuk, kadang-kadang satu saat kita nongkrong nih asik-asik, tapi ada sesuatu yang kayak orang tua apa sih? Maksudnya orang muda kan biasanya nggak mikir ya. Kalau kita kan biasanya mikir dulu tuh kayak nggak asik lu gini kayak gitu. Nah itu kadang-kadang di saat-saat itu kan, ini kayaknya gimana, mau ngobrol sama siapa juga nggak ada, mau ngobrol sama mereka nyambung, teman sebaya juga istilahnya udah pada sibuk. Saya kan teman-teman yang seangkatan sudah pada di mana, udah pada sibuk, nggak ada yang kayak nongkrong ngobrol lagi. Nah itu tuh kadang-kadang ngerasain itu. Sebenarnya cuma itu aja sih kalau sekarang rasanya. Kalau udah belum menikah tapi punya pasangan? Belum menikah, belum punya pasangan, Belum punya pasangan juga. Jadi sekarang ini tinggal sendiri. sendiri. Sendiri.
Single Tapi- dalam jarak Iya. waktu berapa lama Kak? Pernah punya pasangan? Terakhir saya tuh seumur hidup baru 2 kali pacaran. Wah. Jadi yang pertama itu waktu masih di kapal ya, tahun 2005, 2000 itu. Mau nggak jadi nikah karena beda agama. Ya itu udah nggak bisa di ini, Ya. udah nggak bisa itu. Terus yang kedua kemarin ya, terakhir itu tahun 2000 berapa? 16, Pak, 17 gitu. Di Jakarta juga sebenarnya. Sebenarnya pernah di Jakarta dulu sebelumnya, terus balik ke Payati. Nggak bisa juga, ada sesuatu masalah jadi nggak bisa. Udah itu terakhir sampai sekarang sih. Nggak ada. Lama ya. Iya, Lama. lama. Berapa tahun tuh? Ya anggap dari 2016 lah. 2016, 7. tahun. 7 tahun. Wah. Tapi aku sekarang masih nyari-nyari. Nggak tahu ya itu dibilang trauma, tapi kalau nyari enggak sih, udah malas gitu. Maksudnya nyari-nyari itu enggak, ya lebih ke pasrah sih sebenarnya. Kalau dapat jodoh ya oke, tapi kalau buat nyari-nyari sih enggak sampai sekarang. Tapi bukannya enggak ini ya, bukannya enggak mau nikah juga, maksudnya Iya. enggak. Aku anti menikah tuh enggak. Kalau ada jodoh sih enggak masalah. Cuma yang jadi pikiran satu, Apa tuh? kalaupun nanti ada jodoh tuh jarak anaknya tuh jauh banget kan. Oh iya. Bayangin punya, anggap aja sekarang nikah nih. Besok tuh anggapnya tahun depan udah punya anak. Nanti anaknya umur 10 tahun udah 60. Nanti anaknya udah pas lagi puber kita udah tua gitu kan. Jadi kayak tapi tetap nggak mengambil keputusan saya nggak mau nikah, enggak sih. Masih kalau emang ada jodoh ya nggak apa-apa. Tapi Itu sampai ya. kalau nyari sih udah menjalani hidup aja lah. Enaknya iya pas aja sih. Di saat yang tadi Kak Yuda bilang itu kayak nggak nyambung kalau ngobrol sama orang karena keadaan Kak Yuda sekarang ya. Di situ apa yang Kak Yuda rasain? Ya kayak orang bego gitu, maksudnya ini gimana ya, kadang-kadang sebenarnya bukan ke mereka ya, karena kan Ya. bergaul dengan anak-anak muda tuh positifnya banyak gitu, maksudnya kita jadi kayaknya ya semangat hidup lagi. Cuma kan ada beberapa poin yang buat mereka tuh mungkin mereka belum ngerasain, jadi kayak nah itu tuh kadang-kadang saya bingung, kayak kadang-kadang nggak kebawa kan kita ngatur-ngatur atau namanya orang tua kan umur segini, Ya. kenapa sih lu gitu, kayak nggak ngatur-ngatur pas itu kadang-kadang suka kebawa. Nah kalau udah saya gitu tuh kayak oh iya nggak, kayak gue tuh nggak bisa maksain yang kayak gue ke mereka tuh nggak suka diatur, nggak suka dinasihati kayak gitu gitu. Atau nggak mau bicara tentang apa yang kita rasakan juga agak susah gitu. Susah, Jadi ya itu paling ya kayak orang ya diem gitu. Biasanya tuh paling nggak, kalau bisa dijadiin materi gue jadi materi, tapi nggak segampang itu kan. Iya, Nggak segampang itu, dan harus berdamai juga. Jadi ya paling itu kayak gue bilang kayak orang bego linglung gitu, kayak diem. Iya. Dulu tuh masih kayak, tapi ini nggak tahu boleh ini nggak, mesti kayak Apa? dulu sempet ngabisin kayak minum lah gitu dikit gitu kan di kamar sendirian. Saya nggak pernah minum rame-rame, itu nggak, pasti sendiri. Terus ya paling mencari-cari, tapi emang susah sih, mau nonton juga pasti susah. Tapi biasanya itu nggak terlalu lama sih. Nanti udah ketemu ada sesuatu yang menyenangkan lagi, Lupa. mulai itu lagi. Gitu sih biasanya. Tapi Kak Yuda pernah berada di titik terendah nggak? Kalau titik terendah dalam hidup tuh sebenarnya kalau sekarang udah nggak pernah ngerasain ya. Dulu pernah, jadi Karena apa tuh Kak? dulu itu kan gua tuh ngerasa kayak jadi sama orang tua tuh dijadikan anak pertama, tapi kayak apa ya, bukan dimanja, kayak overprotective gitu. Oh, oke. Jadi semua keputusan nggak bisa gue yang ngambil. Jadi mereka yang ngambil sampai sudah kuliah pun masih jangankan mau apa kuliah, ke gereja aja baju harus mereka yang menentukan. Jadi kayak seperti itu kan. Sama saya benar-benar yang diatur gitu. Sampai di kapal tuh, begitu di kapal kan bebas tuh. Mereka nggak bisa ngatur, mereka juga akhirnya dari yang saya baik tuh di kapal berubah. Kayak ini gue nih apa adanya memberontak. Nah, titik rendah yang gue rasain tuh waktu itu gue memberontaknya kelebihan. Terlalu over lah. Jadi akhirnya bikin malu keluarga, bikin apa segala macam. Nah pas saat itu kayak pas abis itu nyokap sedih, apa terutama nyokap ya, itu tuh gue ngerasa kayak wah kenapa gue kayak gini gitu. Tapi itu dulu banget nih, sudah lewat lah masa-masa itu. Cuma itu kalau gue rasa sih yang titik terendah tuh waktu itu, karena gue ngerasa gue udah mengecewakan orang tua kan, walaupun memang tujuannya berontak tapi berontaknya kelewatan itu. Jadi kayak Berontaknya tuh, kalau boleh tahu berontaknya tuh ngapain Kak? ya pokoknya bikin hal yang jelek, karena kan selama ini orang tua selalu bilang kamu harus jaga nama baik orang tua, ini gue rusakin nih gitu. Pokoknya apapun saya lakukan supaya nama keluarga itu jelek.
Jadi orang-orang tuh, ini apaan sih nih, ibunya orang gereja, bapaknya guru, tapi aneh begini gitu tujuannya waktu itu. Akhirnya tapi kebablasan kan, karena akhirnya keluarga saya jadi jelek kan gara-gara saya gitu. Padahal mereka juga nggak apa-apa saya bikin. Jadi kan semua sempat seperti itu. Tapi itu udah lama. Perasaannya Kak Yuda pada saat ngalamin itu gimana? Waktu pas ngalamin, pas lagi ngelakuin tuh ya seneng ya maksudnya. Tapi sesudah itu ngeliat mama kan jadi kayak kesehatan menurun, pikiran, dan ngeliatin mama tuh kayak, apalagi mama bilang ya ini mungkin gara-gara mama sendiri apa segala macam. Jadi kamu kayak gini, terus malah setelah itu baru begitu sadar, begitu sombongnya hilang, sadar itu terjadi tuh langsung wah ini kayaknya kesalahan nggak termaafkan sampai kayak gini gitu. Jadi akhirnya dulu sempat lama tuh gimana ya, karena udah nama baik kan keluarga dan apa nggak mau dibaikin susah kan. Tapi ya untungnya ya itu mama papa juga sabar, terus mereka juga selalu orangnya juga selalu mendoakan dan segala macam. Jadi pelan-pelan bisa. Karena sih udah oke aja. Berarti sekarang udah damai ya Kak? Sudah, puji Tuhan sudah damai. Cuma ya waktu itu memang sempat ngerasa gitu sih, kayak ini bisa diampuni nggak kesalahannya, maksudnya nggak worth it banget gitu sampai orang tua kayak gitu. Sedangkan mereka kan mungkin tujuannya juga itu waktu itu baik kan, mungkin caranya aja yang salah. Cuma ya akhirnya saya jadi kayak gitu itu sih. Tapi alasan Kak Yuda ngelakuin hal itu sebenarnya karena yang ngerasa, karena kan selalu di apapun tuh saya diatur, dan kamu harus menjaga nama baik orang tua. Nah, sekarang nih gue mau apa, lu gue bebas nih, duit juga udah gue cari sendiri nih, sekarang gue balik nih biar lu rasain rasanya makan dah tuh nama baik kayak gitu. Waktu itu seperti itu udah bikin dari yang saya dulu anak gereja, dari saya yang anak Tuhan dan segala macam, balik dah itu bikin segala macam ini lah, sebajingan mungkin udah bikin orang tua malu lah pokoknya waktu itu. Pada saat di tahapan itu yang terlintas di pikiran Kak Yuda apa? Waktu ngelakuin? Pada saat ngelakuin dan setelahnya? Pas ngelakuin sih seneng aja gitu, kayak dendam terbalas gitu. Kayak udah nggak, waktu itu sudah benar-benar kayak nggak mikir itu orang tua tuh gimana kan. bebas lah rasanya. Lu udah bikin hidup gua gini gitu, seumur berapa tahun tuh gua mau kuliah sesuai jurusan gua, lu nggak mau. Gua mau sesuai bakat SMA segala macam jurusan, lu yang nentuin kayak gitu lah. Sekarang kita mau hidup gimana gitu. Udah punya sekarang udah itu gue pikir udah sekarang rasain dulu sekarang nama baik makan tuh nama baik lah udah gue bikin jelek. Tapi sesudah itu tuh ngeliatin mama sih sebenarnya. Salah. Banget, karena waktu itu mama tuh langsung kayak dia harus menghadapi apa ya, cibiran orang kan, tahu gak? Dari situ juga kita lihat mana orang yang beneran teman kita, mana yang enggak kan. Ada orang-orang dulunya deket, soal itu anaknya begini, anaknya begitu. Mama tuh langsung kayak kena banget gitu. Kalau papa sih masih oke, orang NTT kan agak keras gitu. Kalau orang Jawa kan lembut terus main perasaan. Mama yang kena kayak sakit, kayak sedikit kena tamparan gitu, sakit. Dengar berita lagi, ini lagi orang lagi gini, udah itu kayak kesehatannya terganggu jadinya. Tapi pelajaran yang udah Kak Yuda dapat dari masalah itu? Ya sebenarnya mungkin orang tua itu sebenarnya pengen yang terbaik sih. Cuma mungkin caranya aja yang salah. Maksudnya kita nggak bisa bilang orang tua kita jahat atau apa gitu. Mungkin karena masih muda ya waktu itu. Sebenarnya kalau dipikir sekarang ya memang selain itu ada benernya yang mereka lakukan gitu. Mereka nggak mau kita tuh terjerumus. Mereka nggak mau kita tuh jelek. Cuma mungkin caranya aja yang salah gitu. Saya dapatnya sih seperti itu. Jadi ya mungkin lebih bisa caranya tuh baru sekarang tuh mungkin lebih banyak. Dulu kan saya komunikasi jarang. Kayak orang tua ini nggak ada dari hati ke hati, nggak ada gitu-gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi kayaknya udahlah. Harusnya sih mungkin lebih banyak komunikasi ya. Jadi maunya orang tua sama apa yang kita ini bisa match gitu. Itu sih sebenarnya kayak kuncinya komunikasi. Komunikasi. Ini sih apa sih bahasanya tuh? Apa tuh? Klise. Tapi benar. Kita balik lagi ke topik yang tadi nih. Ya. Aku lupa nanya. Di saat Kak udah ngelihat teman-teman kakak yang seumuran gitu, yang udah punya keluarga, udah punya anak, itu yang Kak udah rasain tuh apa Kak? Awalnya iri ya. Ya. Maksudnya enak nih. Pulang ke rumah capek kerja dia ngejitin, terus kadang-kadang udah punya anak tuh lucu gitu anak-anak gimana. Tapi setelah itu
satu sisi lain ngeliatin mereka ngeluh tentang keluarga tuh banyak gitu. Jadi ini nggak cuma temen ya, jadi kan papa mama saya tuh kan kayak kalau di gereja tuh kayak kursus orang-orang yang kawin tuh kursus sama papa saya, sama saya. Jadi mereka tuh sebelum nikah, nanti pun sudah nikah kalau ada apa-apa konsultasinya mah. Nah itu saya ngeliat tuh dari yang masih bani apa gitu, masih mesra gitu kan, masuklah di dunia pernikahan sebulan atau setahun sudahnya datang berkelahi. Nah itu tuh saya tuh ngeliatin kayak gitu tuh, ternyata orang nikah tuh kayak gini ya. Kok nggak seperti yang orang bilang gitu kayak bahagia apa segala macem dengan kayak bapak ibu saya nyokap bapak mama tuh kan sudah 49 tahun menikah dan baik-baik saja dan mereka ini baru ini nih dan itu nggak cuma 1-2 banyak gitu sayangnya. Jadi kayak wah sudah nikah nih gimana gitu sempet gitu awalnya iri tapi ngeliat gitu karena teman-teman saya juga gitu wah nggak bisa nongkrong nih istri gua inilah dimarahin lah harus gini-gini kayak teman-teman saya juga gitu kan mau open mic nih nggak bisa gua cuma dapat izinnya seminggu sekali gitu terus apaan lu stand up nggak ada menghasilkan gitu jadi saya mikirnya kayak gimana sih saudara menikah tuh gimana gitu jadi mikirnya seperti itu rumit dan ya ternyata orang menikah tuh nggak cuma gitu doang gitu ternyata. Nah mungkin itu salah satu yang bikin saya juga jadi mikir-mikir kalau menikah. Mungkin ya saya nggak tahu ya. Apakah takut atau menjalani sekarang kan saya pengennya menikah sekali udah nggak mau ada cerai ada masalah. Cuma kan menikah pasti ada masalah kan. Nah itu sih yang saya rasain sih. Awalnya iri kayaknya enak banget tuh. Tapi setelah beberapa lama tuh ngeliatin mereka gitu. Seumur hidup soalnya kan. Nah itu jadi kayak banyak masalah juga. Ternyata gini juga gitu. Pikirannya harus dibagi segala macamnya. Belum lagi punya anak kan. Anak yang begini anak begitu. Serem juga sih. Ngeliatin adik saya juga gitu kan. Adik saya udah nikah semua. Dia punya adik 2 adiknya. Berapa bersaudara? 3. Saya nomor 1, adik saya 2. Oh. Sudah nikah semua, cuma saya belum. Gitu. Sekarang ini kan kayak udah tinggal sendiri. Iya. Pasti sering kan ngerasa sepi sendiri gitu. Sering. Nah, cara kakak buat ngalihin perasaan itu tuh gimana kak? Jadi sebenarnya lucu sih aneh, tapi yang apa? Kan tadi udah cerita kan, maksudnya seperti saya tuh kalau pas lagi mau saya yang pertama teman nggak ada, tapi yang sekarang ada teman tapi ada satu gap yang kita nggak bisa masuk. Nah, saya main Bumble. Nah orang mikir main Bumble kan, nah itu udah persenyum kan, tapi jadi saya main Bumble tuh gini, untuk mendapatkan sisi gap itu. Jadi saya tuh kalau main Bumble, nyarinya tuh setting umurnya. Jadi saya tuh tujuan main Bumble, saya selalu bilang sama yang saya chat, atau yang match tuh, saya nggak nyari jodoh, awalnya nyari teman buat ngobrol. Ya, nah, makanya saya main Bumble setting umurnya. Jadi nggak pernah umur-umur yang itu nggak. Jadi saya tuh rata-rata 35 ke atas lah. Kenapa? Enak diajak ngobrol biasanya. Sepengalaman tuh biasanya enak diajak ngobrol gitu. Jadi emang tujuannya ngobrol. Jadi saya tuh kriterianya aneh. Saya tuh biasanya nyari yang umur segitu. Kalau fisik mah udah nggak segini sama yang perokok. Aneh juga kan. Orang kok nyari biasa orang cari cewek yang ngerokok. Kalau saya cari yang perokok. Kenapa? Karena orang perokok tuh biasanya ngobrol enak. Iya, situ gitu. Jadi ya kalau ngerokok mah urusan dia ya. Mau orang bilang gimana cuma karena biasanya orang merokok tuh ngobrol enak. Jadi ya itu salah satu cara saya untuk kesepian itu gitu. Dari Bumble tuh banyak banget. Jadi kalau lagi pas sepi banyak chatting. Nggak banyak banget ya. Dengan look segini ya nggak banyak banget. Ada teman saya yang sehari bisa match 500 loh. Karena gantengnya. Iya. Bisa. Nah ada sih maksudnya tapi ya sekitar 2, 3, 4 lah gitu. Maksudnya bisa dipakai buat ngobrol, chattingan. Biasanya di situ. Masuknya saya kalau udah rindu dunia saya masuknya di situ. Karena obrolannya nyambung kan. Yeah. Obrolan yang sesama usia-usia senja lah gitu. Nyarinya biasanya saya mencarinya di situ. Sampai sekarang masih? Masih. Kadang kalau nggak bisa ketemu gitu. Kalau ketemu ya, tapi jarang ketemu juga sih. Banyak kan telepon atau chatting gitu. Nah, di situ. Tapi pernah ada yang ketemu juga? Pernah. Oh. Kenapa senyum-senyum? Main Bumble juga ya. Main Bumble. Soalnya mukanya nggak asing kayaknya. Gak. Banget loh. Ntar dulu dong. Sama di Bumble tuh lucu tau. Kenapa tuh banyak hal yang lucu gitu. Kayak
saya pernah dipanggil Pak. Jadi lucu ya. Jadi match saya pertama itu manggilnya kata-kata tuh selamat siang Pak. kayak orang raja polisi ya macam gitu kan. Kayak gitu ada macam-macam lah. Jadi buat hiburan juga. Terus kalau ada yang match pun sampai sekarang masih temenan ya, banyak kan buat ngobrol curhat. Dia ada masalah di keluarga ya, bukan biasa tuh kalau cewek-cewek yang match tuh biasa yang masih sendiri tuh yang udah nggak punya suami. Saya nggak mau kalau lu udah punya keluarga ngapain bubble gitu kan. Gitu. Jadi suka ngobrol gitu masalah apa, dan nggak harus yang ke arah asmara atau apa, enggak, ya ngobrol aja, ngobrol enak. Dan rata-rata umuran saya kan udah ngobrolnya udah nggak kayak anak ABG ya, maksudnya udah ngobrol apa aja bebas, maksudnya kita ngobrol apapun dengan dewasa gitu. Nah itu saya dapetnya di situ. Salah satu cara yang menurut saya unik tapi works sih, maksudnya buat mengatasi kesepian itu di situ. Itu biasanya. membantu banget ya. Banget. Oke. Kan tadi kita udah bahas tentang yang mungkin sedikit sedih lah ya. Ya. Aku mau nanya dong Kak, hal yang paling bahagia selama Kakak hidup ini apa? Hal yang paling bahagia itu waktu saya bisa punya materi lucu dan bikin orang ketawa. Kapan itu? Jadi awalnya sih maksudnya awal-awal stand up kan, itu kan susah bikin orang ketawa. Kita ngelempar jokes, orang diem, itu kan rasanya gitu. Dapat ketawa, udah mulai seneng tuh. Yang saya seneng tuh kemarin, jadi waktu itu sempat ikut kompetisi internal dan juara. Nah, itu saat tampil 15 menit tuh penuh dengan tawa itu saya kayak, ya itu seneng karena bisa menghibur orang gitu kan. Dan akhirnya apa yang saya pelajari berguna dan works gitu. Jadi menambah semangat untuk belajar lebih banyak lagi, itu sih. Juara berapa Kak? Waktu itu juara 1, tapi masih kecil ya, maksudnya kompetisi yang tapi buat saya itu bisa buat ke selanjutnya gitu. Oh iya dong. Kecil bisa menjadi besar. Betul, nah itu waktu itu sempet seneng sih, nggak nyangka wah bisa ternyata gitu. Berarti kayak buat jadi semangat buat harus bisa belajar lebih itu karena bikin orang ketawa itu susah. Susah banget. Kalau ada nggak sih Kak teman tersendiri yang buat Kakak curhat? Kalau so far sih nggak punya teman deket ya, maksudnya yang ada yang satu orang itu enggak sih. Yang dari Bumble itu? Dari Bumble tuh biasanya nggak satu orang gitu, maksudnya ada nggak ada yang deket-deket banget tuh nggak ada. Nggak ada. Ya kita sama siapa aja ini, terus sama Keluarga? anak-anak keluarga malah nggak terlalu ini. Kayak sama adik udah sibuk kan, adik-adik udah pada sibuk. Saya bukan tipikal yang mungkin karena kebentuk dari kecil ya, nggak pernah ngobrol kalau sama orang tua. Paling sama orang tua paling nanya kabar, sehat apa enggak, udah sebatas itu. Sama adik-adik juga gitu. Kalau yang ngobrol sih banyak kalau nggak sama temen-temen yang di Bumble, emang temen-temen yang stand up aja. Cuma ya sampai yang ada satu orang yang deket kita ngobrol apa itu nggak punya sih. Nggak ada. Karena lebih sering kadang-kadang ya akhirnya ngobrol, gimana nih, gue ada keresahan ini, jadi materi gitu. Pengennya jadi materi aja gitu kan, bikin. Jadi apapun yang dirasain tuh, dijadiin materi jadi biar bisa, kalau emang bermasalah bisa berdamai, bisa menghibur orang kan juga enak. Tapi berarti pelariannya bagus dong ya? Kalau udah dipendem ya ditulis gitu. Iya itu work sih, makanya saya tuh kadang-kadang lihat daripada orang bunuh diri ikut stand up gitu. Orang punya masalah bunuh diri ngapain ikut stand up lagi? Stand up. Masalahnya di stand up tuh orang-orang bermasalah loh, benar-benar orang punya bermasalah, jadi malah bisa ini kan. Iya. Stand up. Masuk stand up. Paling enggak bisa mencurahkan. Kalau solusi belum ada nggak tahu ya. Urusan nanti. Oke, Kak, Ya. kita mau tahu nih apa harapan Kakak ke depannya? Ke depan sih ya apa ya? Kalau sekarang kan lagi menikmati hidup, jadi ya hidupnya bisa lebih baik lagi. Karir juga, saya sih pengen bisa stand up ini berkembang gitu. Jadi bisa nggak cuma jadi hobi tapi bisa jadi karir juga, walaupun mungkin umur sudah segini tapi kayaknya umur nggak ini deh, lucu-lucu aja gitu. Iya sih. Ya ke depan pengen hidupnya lebih baik lagi, bisa berguna buat orang, itu aja sih. Ada yang mau dipromosiin Kak? Promosi apa ya? Gue nggak ada apa-apa nih. Instagram mungkin Instagram ya. Oh iya. Yang mau kerja sama. Instagram yang mau cari jodoh boleh. @yudayudz YUDHA YUDZZ
Tidak di bawah sini. Apalagi ya? Nggak banyak sih, maksudnya beginilah saya apa adanya. Ngadain promosi sih itu aja. Oke. Ada nih kata-kata buat Sobat Nadir, asik Sobat Ya. Nadir. Apa ya? Apapun itu quotes, tips. Pengalaman sih. Apa tuh? Kita tuh harus lebih banyak bersyukur. Kalau saya sih sekarang lebih banyak ke situ karena dulu saya merasa hidup saya paling menderita. Begitu masuk stand up banyak yang lebih menderita gitu. Jadi banyak hal yang nggak maksudnya di hidup ini nih masih banyak yang jauh lebih di bawah kita. Jadi kita harus banyak bersyukur apa yang kita alami apapun itu ya harus lebih banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur pun akhirnya kita bisa menjalani hidup. Itu sih. Ya, bersyukur. Kita foto dulu ya. Boleh. Foto dulu. Oke, Kak Yuda, Oke. kita udah sampai di penghujung acara nih. Siap. Terima kasih banget udah mau Sama-sama. datang ke Nadir Podcast, udah Terima mau kasih juga berbagi juga. ceritanya. Terima kasih. Kita punya apa nih? Apa Kak? nih? Apa ya? Waduh. Ini Kak, merchandise. Terima kasih banyak Nadir Podcast. Terima kasih akan saya pakai untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Oke, Oke, Sobat Nadir, terima kasih sudah menonton episode hari ini. Gue Rira. gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Lalu, Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. see you. See you.